sebelum kita melakukan layanan klasikan kita, Ibu meminta salah satu dari adik-adik untuk memilih kita dan ya baik untuk adik yang bagi 12 kan? Iya itu Ibu dan teman kita sama-sama melihat Tuhan. Baik, terima kasih untuk adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik, apakah adik-adik sudah mengenal Ibu? Belum, Ibu. Sudah mengenal. Ada yang belum, Ibu? Ya, baik. Kalau begitu Ibu perkenalkan diri dulu. Baik, perkenalkan nama Ibu dengan Triakal, biasa dipanggil Lia. Baik, di sini ada ketua kelas. Baik, untuk adik yang ketua kelas yang berapa? Apakah semuanya hadir? Baik, terima kasih. Baik adik-adik, di sini ada yang tahu atau ada yang pernah mengikuti bimbingan klasikal? Belum, Ibu. Pernah, Ibu. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu bimbingan klasikal. Jadi, bimbingan klasikal itu membahas suatu topik dengan jumlah yang lebih besar daripada bimbingan kelompok. Siswanya itu bisa satu kelas dan lebih dari satu kelas juga bisa ya adik-adik? Ya Ibu. Ya Bu. Baik adik-adik, tujuan bimbingan klasikal kita hari ini yaitu yang pertama ya. Baik adik-adik, di sini kita juga ada tujuan bimbingan klasikal kita pada hari ini. Jadi setelah ini kita akan menjelaskan tujuan-tujuan dari bimbingan klasikal kita hari ini. Yang pertama itu pengertian belajar efektif. Yang kedua tujuan belajar efektif. Dan yang ketiga manfaat belajar efektif. Dan yang keempat cara belajar efektif dan faktor-faktor dalam kegiatan belajar efektif. Baik adik-adik, topik kita pada hari ini yaitu cara belajar efektif. Baik, sebelum kita lanjut ya Ibu akan melakukan ice breaking atau memberi adik-adik games. Tapi games kali ini Ibu meminta adik-adik tetap dulu karena permainannya ini pada saat Ibu mengatakan Ibu guru suruh berdiri. Kalau ada kata guru di depan, berarti baru adik-adik berdiri. Kalau tidak ada kata guru, kayak contohnya kayak Ibu suruh berdiri, berarti adik-adik tetap duduk. Kalau Ibu guru suruh berdiri, baru adik-adik berdiri. Ini ada kata guru, ada guru berdiri, pakai Ibu. Kita mulai ya adik-adik. Ibu guru suruh berdiri. Ibu guru suruh berdiri. Ibu suruh berdiri. Baik, kita ulang lagi. Ibu guru suruh berdiri. Ibu suruh berdiri. Ibu guru suruh berdiri. Ibu guru suruh berdiri. Berdiri. Kata guru untuk berdiri. Ibu guru suruh berdiri. Ibu suruh berdiri. Sudah. Baik, terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti sedikit kita. Adik-adik, ada yang tahu cara belajar efektif itu seperti apa? Ya, silakan adik. Cara efektif itu seperti waktu untuk tidak main HP, dia juga dalam belajar itu dia konsentrasi, tidak menggila dalam proses belajar. Baik, itu pada baik itu dari saya belajar secara teratur. Ya, baik untuk adik-adik yang sudah memberikan apa itu belajar efektif. Jadi Ibu akan menjelaskan sedikit belajar efektif itu
proses untuk mendapatkan kepandaian atau ilmu yang cepat dan berhasil. Baik adik-adik, selanjutnya itu tujuan belajar efektif. Mungkin ada adik-adik yang tahu apa itu tujuan belajar efektif? Saya Ibu, ya, sudah menambah wawasan kita Ibu tentang materi yang kita. Baik, ada kenapa adik? Kalau adik ada sakit, adik bisa istirahat. Adik enak sakit. Adik-adik kita lanjut saja tujuan belajar efektif. Jadi tujuan belajar efektif itu ada 5 tujuan. Yang pertama itu agar adik-adik mendapatkan kepandaian atau ilmu secara efektif. Yang kedua itu untuk mendorong atau mendukung pelajar untuk memahami sebuah materi. Yang ketiga untuk menambah kapasitas belajar yang lebih baik dalam waktu minimal. Dan yang keempat itu untuk menjaga kedisiplinan belajar dan belajar. Yang kelima itu agar mencapai hasil belajar yang berkualitas. Baik adik-adik, di sini itu ada juga manfaat belajar efektif. Jadi manfaat belajar efektif itu seperti seorang melakukan kegiatan belajar dengan tujuan agar memahami materi yang dipelajari atau dibahas pada hari ini. Seperti adik-adik mendapatkan pelajaran hari ini, adik-adik harus memahami apa yang adik-adik dapatkan pada hari ini. Yang berikut itu cara belajar efektif. Jadi cara belajar efektif itu yang pertama itu menentukan waktu untuk belajar. Jadi adik-adik itu pada saat keluar sekolah atau adik-adik pada saat di rumah adik-adik itu harus membuat jadwal untuk menentukan waktu di mana adik-adik harus belajar, di mana waktu untuk adik-adik harus bermain HP atau menonton TikTok begitu. Baik, yang berikut itu menerapkan disiplin dalam belajar. Jadi adik-adik mulai dari sekarang adik-adik harus menentukan disiplin dalam belajar. Seperti kalau pada saat jam 5 adik-adik ingin belajar, tapi adik-adik ada halangan atau ada kegiatan lain, adik-adik harus disiplin dulu dalam belajar. Jadi adik-adik harus belajar sedikit baru adik-adik bisa keluar untuk jalan-jalan gitu. Terus yang berikut menerapkan konsep learning atau by discussion. Yang berikut menghindari belajar dengan menghafal mati. Itu contohnya seperti kalau adik-adik ingin mempresentasikan sesuatu di sekolah, adik-adik tidak boleh menghafal secara terus-menerus atau setiap mau adik-adik memacu, adik-adik dari dalam itu sudah menghafal. Karena kalau adik-adik menghafal mati, maka pada saat adik-adik waktu di rumah adik-adik sudah menghafal semuanya di otak, tetapi pada saat adik maju ke depan kelas untuk presentasi, pasti adik-adik akan lupa karena adik-adik terlalu menghayati atau terlalu menghafal. Jadi pada saat sudah di depan atau adik-adik akan gugup atau akan takut, otomatis akan lupa dengan apa yang adik-adik sudah menghafal. Jadi tidak perlu untuk menghafal mati, hanya membaca untuk memahami. Yang berikut menggunakan bantuan media lain. Jadi adik-adik itu bisa belajar dengan menggunakan media lain seperti menggunakan HP, menggunakan laptop, atau bisa menggunakan komputer. Jadi yang berikut itu yang terakhir ini tentang faktor-faktor dalam kegiatan belajar efektif. Faktor-faktor dalam belajar efektif itu ada 5 faktor. Yang pertama, karakteristik guru, seperti bagaimana guru mengimplementasikan
kepada pelajar. Yang kedua, perkembangan dan memahami anak belajar yang berbeda-beda. Yang ketiga, ketersediaan sarana dan media dan prasarana dalam kegiatan belajar. Yang keempat itu faktor lingkungan sekolah atau tempat di mana pelajar melakukan. Baik adik-adik, setelah mendengarkan materi yang Ibu berikan, Ibu meminta mungkin ada adik-adik yang ingin bertanya atau adik-adik yang ingin menyebutkan materi kita pada hari ini. Ibu persilahkan. Ya. Baik adik-adik, mungkin sekian materi kita pada hari ini. Ibu meminta salah satu untuk menyebutkan materi kita pada hari ini. Baik, Adik Asti, persilahkan. Jadi belajar yang efektif itu merupakan proses untuk mendapatkan kepandaian atau ilmu yang lebih cepat dan berhasil. Kemudian tujuan dari belajar yang efektif itu agar kita mendapatkan kepandaian atau ilmu secara efektif. Kemudian untuk mendorong dan mendukung pelajar dalam memahami sebuah materi. Terus yang ketiga, manfaat dari belajar efektif itu secara pelajar melakukan kegiatan belajar dengan tujuan agar memahami materi yang dipelajari atau dibahas. Dan cara belajar efektif itu seperti dari dua waktu belajar, kemudian menerapkan kedisiplinan dalam belajar, kemudian menerapkan konsep learning by discussion. Yang keempat, menghindari belajar dengan menghafal materi. Yang kelima, menggunakan bantuan media lain. Baik, terima kasih untuk Adik Asti yang sudah menyebutkan materi kita pada hari ini. Baik adik-adik, kita telah selesai melaksanakan bimbingan klasikal. Apakah nanti kita akan melaksanakan lagi minggu depan adik-adik? Bisa Ibu. Apakah di Hari yang sama, jam yang sama Ibu. baik adik-adik? Bulan yang berbeda. Mungkin ada pesan dan kesan yang adik-adik ingin sampaikan. Saya Ibu. Lanjut. Baik untuk adik. Pesan dan kesan yang saya dapatkan hari ini yaitu dengan mendapat materi yang dijelaskan dari kajian tentang ini, tentang belajar secara efektif itu kita bisa dengan materi yang telah diberikan itu menurut saya sangat memuaskan, dan sebelumnya saya belum mengetahui tentang belajar efektif. Sesudah Ibu menjelaskan tentang materi itu, saya mengerti dan memahami tentang cara belajar efektif itu seperti apa. Begitu dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain lagi, ada yang memberi pesan? Ada. Baik, Ibu akan membagikan LKPD dan lembar evaluasi hasil, dan nanti dikumpulkan pada besok di ruangan Ibu ya adik-adik. Ya Bu. Baik, karena waktu sudah mau selesai, Ibu meminta salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam. Ya baik, Adik Agnes. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok pada hari ini, mari kita menyampaikan yang biasa. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada yang sudah memimpin kita dalam doa. Ibu ucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti bimbingan klasikal kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.